Maraknya pemasangan pagar tinggi di mal sejumlah kota memicu perbincangan publik setelah dikaitkan dengan spekulasi gangguan keamanan di bulan kemerdekaan. Terkait hal ini, pihak Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia mengimbau publik tidak termakan interpretasi liar karena pemasangan pagar semata kebutuhan masing-masing pusat perbelanjaan, termasuk untuk pengaturan ketertiban. Jagat media sosial diramaikan kabar mal ramai-ramai pasang pagar tinggi. Fenomena di sejumlah kota mulai Jakarta, Bekasi, Yogyakarta hingga Surabaya ini dikaitkan dengan sinyalemen terkait potensi gangguan keamanan di bulan kemerdekaan. Pemasangan pagar tinggi dibumbui spekulasi yang viral ini pun disikapi beragam oleh masyarakat. Kalau bagi saya sih nggak masalah ya mau terbuka atau tertutup. Yang penting pelayanannya bagus, kebersihan dijaga. Gitu. Nah, Mbak ngikutin nggak yang soal orang bilang kalau ini mal dipagari karena mereka takut Agustus bakal ada rusuh gitu-gitu, Mbak ngikutin nggak? Kalau menurut Mbak masuk akal nggak itu? Belum tentu sih karena atas dasar apa mereka menyebutkan seperti itu gitu. Jadi nggak ada alasan tertentu. Kurang masuk akal sih, karena mungkin kebanyakan warga lokal juga lebih suka yang terbuka seperti ini, bukan yang terlalu ditutup pagar tinggi-tinggi gitu, tidak. Kurangin estetik juga. Iya, kurang menarik. Kalau menurut aku sih, aku lebih suka yang nggak berpagar, soalnya lebih enak dilihat. Kalau soal ada yang kabar soal Agustus bakal panas, bakal rusuh seperti itu, saudara belum sama gimana? Aku pernah lihat sekilas sih, cuman aku nggak terlalu tahu apa yang mau didemoin, terus apa yang bakal bikin panas gitu. Tapi ada ketakutan ya? Ada kekhawatiran ya? Enggak. Di Surabaya, sejumlah mal yang memasang pagar tinggi tersebar di seantero kota. Mulai Pakuwon Mall di Surabaya Barat, Pakuwon City di Surabaya Timur, Royal di Surabaya Selatan hingga Tunjungan Plaza di pusat kota Surabaya. Berbagai alasan mengemuka, mulai dari membatasi akses area publik dengan kawasan mal hingga antisipasi keamanan. Tunjungan Plaza misalnya berada hanya 300 meter jalan kaki dari Gedung Negara Gerahadi, salah satu titik utama tujuan aksi demonstrasi di Jawa Timur. Yang menarik, meski jadi jalur lintasan peserta unjuk rasa di Surabaya, Mall Delta Plaza yang berjarak kurang dari 700 meter dari Gerahadi tetap terbuka tanpa batas pagar sama sekali. Meskipun permintaan wawancara CNN Indonesia pada pengelola mal tidak direspon, hingga berita ini diturunkan, Alphonsus Wijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja se-Indonesia atau APPBI menegaskan, pemasangan pagar tinggi semata untuk ketertiban. Banyak mal sudah memasang pagar sejak awal, sementara yang menyusul belakangan lebih karena kebutuhan dan pertimbangan perkembangan kondisi sekitar mal. Saya kira tidak ada alasan lain begitu daripada pemasangan pagar ini. Memang pemasangan pagar ini bisa mendapat reaksi ataupun interpretasi yang berbeda-beda begitu daripada berbagai pihak. Tetapi saya kira perlu ditegaskan begitu, saya selaku Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APBI) menyatakan bahwa tidak ada maksud-maksud ataupun kepentingan lain semata-mata hanya demi ketertiban saja begitu. Sebagai otoritas yang membawahi pengelola mal se-Indonesia, APPBI juga mengimbau masyarakat tidak mengembangkan narasi liar di tengah kondisi keamanan yang masih terkendali. Setelah klarifikasi untuk mengkonter sejumlah interpretasi liar, yang jadi pekerjaan rumah bagi pengelola mal saat ini adalah bagaimana pagar yang sudah terlanjur terpasang tinggi tidak lantas mengganggu atau merusak estetika. Mengingat banyak mal di sejumlah kota besar sudah terlanjur menjadi landmark penghias kota. Dan juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemerintah meyakinkan pada masyarakat bahwa ada jaminan kondusivitas negara agar interpretasi maupun sinyalemen dan spekulasi liar bahwa ada potensi gangguan dan ancaman keamanan di bulan kemerdekaan tidak berdasar. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.